Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 2 GLA akan menjelaskan hasil dari diskusi kami dengan tema sistem panas bumi magma tap sistem, dan kami memilih judul karakteristik geologi dan peran magma tap sistem dalam pengembangan lapangan di lapangan panas bumi Dieng, Jawa Tengah. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farel Aditya Prakoso dengan NIM 003, Syakil Indrianti dengan NIM 013, saya sendiri Ava Mayra Putri dengan NIM 015, Jonathan Aguste dengan NIM 089, Febrianti Lisjaningrum dengan NIM 117, dan Deva Amanda Lutfi dengan NIM 123. Berikut adalah tabel kontribusi dari kelompok kami. Selanjutnya Untuk yang pertama, akan dijelaskan oleh Febri. Oke, untuk poin yang pertama itu ada informasi umum, yang dimana informasi umum ini mencakup lokasi lapangan panas bumi. Nah, lokasi lapangan panas bumi yang kami ambil itu berupa di daerah Dieng yang berada di dataran tinggi Jawa Tengah, yang meliputi 2 kabupaten, yaitu Banjarnegara dan Wonosobo, yang dimana ketinggiannya itu mencapai 1.600 sampai 2.100 mdpl. Secara geologi, lapangan ini juga berada di dalam kompleks vulkanik Dieng, yang lokasinya itu dikontrol oleh struktur. Nah, struktur itu tuh berupa sesar yang berarah northwest sampai southwest, yang dimana struktur berupa sesar itu menjadi jalur naik fluida panas bumi, serta ditandai dengan adanya manifestasi permukaan. Contohnya seperti fumarol, solfatara, mata air panas, dan belerang yang menunjukkan sistem panas bumi vulkanik yang masih aktif. Bisa dilihat dari gambar satu ini berupa peta geologi lapangan panas bumi di Dieng, yang dimana peta ini sudah mencakup informasi dengan adanya manifestasi permukaan yang ada pada daerah Dieng, Jawa Tengah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ulasan kondisi geologi. Lapangan panas bumi Dieng berada pada kompleks gunung api kuarter yang tersusun oleh lava andesit, breksi piroklastik, dan tuf berumur kurang lebih 3,6 sampai 2,5 juta tahun. Sistem panas bumi ini dikontrol oleh sesar-sesar berarah barat laut hingga tenggara dan timur laut hingga barat daya yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi fluida panas. Manifestasi permukaan terkonsentrasi di area Sileri, Sikidang, dan Pakuaja, dengan Sileri sebagai zona produksi utama. Data magnetotelurik menunjukkan lapisan resistivitas rendah sebagai caprock akibat alterasi hidrotermal. Di bawahnya berkembang reservoir permeable sistem panas bumi Dieng, termasuk tipe dominasi air dengan temperatur reservoir sekitar 240 derajat hingga 335 derajat Celcius, dan sumber panas berupa intrusi magmatik muda di kedalaman. Selanjutnya akan tentang pengembangan lapangan. Lapangan panas bumi Dieng dikontrol oleh sistem MAPEP, di mana intrusi maksimal peran sumber panas dari magma ini transfer batuan fluida di sekitar, sehingga membentuk tempat bumi bersuhu tinggi. Pada sistem ini, yang dimanfaatkan bukan magmanya, melainkan energi panas yang dihasilkan secara berkelanjutan oleh intrusi magma. Model penampang atau cross-sectional digunakan sebagai dasar tahap pengembangan lapangan untuk memahami hubungan sumber panas, reservoir, dan aliran fluid. Model ini dasar utama dan pengembangan teknis pada tahap pengembangan, khususnya dalam perencanaan sumur. Selanjutnya, pengembangan difokuskan pada zone flow sebagai target reservoir pada temperatur tinggi dan permeabilitas yang baik. Zona ini umumnya memiliki temperatur yang tinggi dan permeabilitas yang baik, sehingga potensi untuk produksi. Oleh karena itu, pemilihan reservoir difokuskan pada area asosiasi langsung dengan blok.
Penempatan sumber produksi injeksi dirancang berdasarkan modal konseptual menjaga berlangsung berlanjutan terpoir. Strategi ini penting agar tempat panas bumi tetap stabil dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang. Oke, selanjutnya ada tujuan utama studi lapangan panas bumi Dieng. Ini adalah mengkaji keterkaitan antara aktivitas magmatik dan sistem panas bumi di kompleks vulkanik Dieng. Nah, khususnya dalam mengidentifikasi sumber panas utama reservoir serta peran intrusi magma dangkal dalam menjaga suhu tinggi reservoir. Hasil kajian ini menjadi dasar penyusunan model konseptual sistem panas bumi di Dieng yang lebih akurat dan mendukung pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan. Studi ini mengintegrasikan data geologi, geokimia, dan geofisika untuk menjelaskan mekanisme perpindahan panas dan fluida, serta menilai apakah sistem panas bumi Dieng dikontrol oleh magma sesuai konsep magma type system yang menurut dari Goff and Janik tahun 2000. Oke, selanjutnya ada data dan metodologi yang digunakan. Pertama data geokimia. Data geokimia itu komposisi fluida dan kimia air panas. Yang berarti data geokimia tersebut mencakup kandungan anion dan kation utama yang terdiri dari Cl, HCO3, SO4, Na, K, Mg, dan kandungan Cl. Yang kedua, data sumber dan sampling fluida. Penelitian ini melibatkan data kimia cairan, analisis gas dari sumber produksi, sampling gas dan isotop, dan kategori reservoir area sileri. Yang kedua ada data geologi, melingkupi litologi dan stratigrafi, batuan vulkanik quarter, lava andesit, beksi, tuf, dan batuan piroklastik. Selanjutnya, analisis struktur vulkanik dan tektonik, termasuk sesar yang mengontrol geotermal. Selanjutnya, manifestasi permukaan seperti fumaroles, solfatara, dan streaming gong yang digunakan untuk pemetaan awal geologi dan orientasi sistem panas bumi. Yang ketiga, ada data geofisika. Yang pertama, survei resistivitas dan geolistrik. Penelitian ini menggunakan geolistrik untuk mengidentifikasi zona konduktif di permukaan, mengetahui graviti atau magnetotelurik atau struktur bawah permukaan, dan survei magnetotelurik MT dan gravitas memberikan model bawah termasuk struktur sesar dan zona reservoir terpisah. Identifikasi struktur berat graviti mendukung lokasi reservoir berdasarkan densitas batuan di bawah permukaan yang dipengaruhi oleh fluida panas bumi. Dan berikut ada metodologi. Yang pertama ada studi geologi lapangan yang mengidentifikasi kondisi permukaan dan struktur di bawah permukaan. Kedua adalah analisis geokimia yang berupa pengambilan sampel air panas, analisis laboratorium, analisis isotop, perhitungan geotermometer kimia, dan pembuatan diagram geokimia. Dan selanjutnya ada survei geofisika. Yang pertama ada metode resistivitas, metode magnetotelurik, dan metode gravitasi. Baik, selanjutnya hasil studi. Berdasarkan hasil studi, sistem panas bumi di Dieng dikontrol oleh keberadaan intrusi magma dangkal yang berperan sebagai sumber panas utama. Struktur geologi berupa sesar berarah barat laut sampai tenggara dan timur laut sampai barat daya menjadi jalur utama sirkulasi fluida panas. Hal ini ditunjukkan oleh kemunculan manifestasi panas bumi seperti fumarole, solfatara, dan mata air panas di daerah Sileri, Sikidang, dan Pakuaja. Data geokimia mengindikasi fluida bertipe netral klorida dengan sileri diinterpretasikan sebagai zona reservoir utama, sementara Sikidang menunjukkan pengaruh fluida magmatik yang lebih kuat. Sementara itu, data geofisika memperlihatkan adanya caps rock dengan resistivitas rendah yang menutupi reservoir bertemperatur tinggi sekitar 240 derajat hingga 335 derajat Celcius. Oleh karena itu, sistem panas bumi di Dieng diklarifikasi sebagai sistem panas bumi temperatur tinggi dengan model magma type system. Oke, berikut hasil referensi yang kami gunakan.
Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik sistem panas bumi Dieng serta menjadi dasar kajian dan pengembangan selanjutnya. Terima kasih.